Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara, bil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, التقينا مرة ثانية واجتمعنا في هذا المجلس الدراسي الزومي لأجل تعلم اللغة العربية مستخدمين كتاب الممتاز الجزء الأول. Pada malam hari ini kita menggunakan buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. وقد سبق لنا أن تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في هذا الكتاب الصفحة الثانية wassamanin. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar halaman 82. Waqad ta'allamna wa tadarrabna ala wad'il kalimat fi jumlatin mufidatin wa jumalin mufidatin ila kalimati daru yaduru. Daru yaduru. Taib, nastamir kalimah ba'daha wa hiya al-khojalu. Al-khojalu, al-khojili, al-khojalu, khojal, khojila yakhjalu, madinya ya, khojila mudoranya yakhjalu, malu, sama dengan al-haya'u ya, al-haya'u. Baik, man yurid ayyukawin jumlah mufidah min hadhil kalimah. Al-khojal. Ustaz, kita boleh cakap al-khajalu minal iman. Mungkin pertanyaannya apa bedanya antara al-khajalu dan al-haya'u, begitu ya Ibu ya? Ya. Lebih kurang lah, tapi maknanya kalau al-haya'u tu biasanya kita biasa. Maksudnya semua orang tahu malu itu sebahagian pada iman. Tapi kita tak nak gunakan al-haya', kita nak gunakan al-khajal. Jadi boleh tak, tapi itu bukan hadis lah, maknanya al-khajalu minal iman. Atau alaika an yakhjala. Alaika an takhjala. Alaika an takhjala li'annahu minal iman. Ya, boleh Bu. Boleh. Alaika an takhjal. Yang saya tahu boleh. Alaika an takhjala li'anna al-khojala gitu ya. Alaika an takhjala. An takhjala. Bentar, tadi saya salah tulis huruf titik an takhjala li'anna al-khojala minal iman. Kamu harus malu karena malu sebagian dari iman, gitu ya. Nah, saya sedikit berkomentar. Kenapa ungkapan yang kita sering dengar tentang malu sebagian dari iman itu gunakan kata al-haya'u bukan al-khojalu?
Hmm. Eh, sebagai sebuah pemahaman saja, ini al-haya ini dari kata hayya. Hayya fil madinya, Iya, mudhari'nya adalah Yahya, yahya. Hayya, Yahya. Hayya yahya, masdarnya itu hayatun Hayatun dan dan hayaun. Hayaun. Nah, jadi dari kata hayya hayya yahya itu muncul masdar hayatun dan hayaun. Hayatun artinya kehidupan, hayaun artinya malu, perasaan malu. Nah, pertanyaan kenapa malu itu diambil dari kata hayatun, dari hayya yahya. Ya, sebab boleh jadi ini ada keterkaitan bahwa eh, malu itu bagian dari kehidupan. Orang yang hidup berarti harus ada rasa malu. Orang yang rasa malu berarti orang yang memiliki rasa malu berarti dia hidup. Nah, berarti kalau begitu, al hayau minal iman ini malunya adalah malu yang membuat dia hidup. Kalau orang misalnya bertanya dan ia malu untuk bertanya, apakah itu konteksnya? Tentu tidak kan? Tidak. Orang tidak tahu sesuatu, dia mau bertanya, tapi malu bertanya. Nah, bukan ini yang dimaksud dengan malu sebagian daripada iman. Karena kalau kita tidak tahu dan kita malu bertanya, berarti ini bukan malu yang dekat dengan mana kehidupan, perkembangan dari ketidaktahuan menjadi tahu. Nah, yang merupakan bagian dari iman itu adalah malu yang melahirkan kehidupan dan yang mengimplementasikan, yang mengekspresikan kehidupan itu sendiri. Sehingga kalau kita malu bertanya ketika tidak tahu itu bukan bagian dari malu yang dipahami sebagai malu sebagian daripada iman. Nah, kalau malu dalam pengertian malu bertanya itu bisa jadi nanti al-khojal gitu. Hmm. Terus Allah juga berkata begini kan dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqoha. Oh, Itu kan dari kata hayya yahya. Nah, situ diterjemahkannya menjadi malu. Sesungguhnya Allah tidak malu. Ayyadriba masalan, memukul, membuat perumpamaan. Nah, kata malu dalam bahasa Arab ketika menggunakan fiil itu dari kata istahya yastahi alif sinta. Nah, istahya yastahi itu dari kata alif sinta diikuti fiil hayya yahya, artinya hidup. Istahya artinya meminta hidup. Kan alif sinta kan mananya meminta ya. Meminta hidup itu adalah malu. Jadi malu yang ada di sini itu berarti konteksnya adalah kehidupan. Jadi malu yang merupakan bagian dari iman itu adalah malu yang merupakan manifestasi dari kehidupan untuk melahirkan kehidupan, untuk meningkatkan kehidupan. Itu yang bisa saya pahami ya dari kalimat ini. Tapi secara umum antara khoja dan hayaun sama-sama malu, tetapi dari segi asal muasal kata hayaun satu akar kata dengan hayatun yang artinya kehidupan. Itu saja Ustaz, barangkali sebagai gambaran. Ustaz, saya lihat dalam apa tu online kamus online yang saya gunakan, Ya, al-khajalu juga boleh bermakna negatif. Al-khajalu fi talabil ilmi, maknanya bermalas-malasan. gitu. Ya, maknanya penggunaannya boleh boleh negatif lah, maknanya malas, bermalas-malasan. Contoh yang Ya. diberi ialah al-khajalu fi talabil ilmi. Jadi bukan al-haya'u fi thalabil ilmi ya. Tidak, tidak. Al-khajalu. Ya. Ya, di situ bisa malu juga. Al-khojal di situ bisa malu juga. Cuma malunya barangkali malu yang digunakan bukan untuk mana positif barangkali Ibu ya. Ya, betul, betul. Oh, gitu. Yang dinyatakan dalam dalam kamus online ini, dia Ya. merupakan yang negatif lah. Ya. Yaitu salah satu pemahaman ya, pemahaman yang bisa memberikan kepada kita gambaran awal atau gambaran saat ini tentang makna al-khwajalu dan al-haya'u. Ya, makasih ya Ibu Hajwi ya. Baik. Bagus Ibu Sularti, alaika an takhjala li'annal khujala minal iman. Kalau alaika diubah menjadi alaiki macam mana perubahannya?
Antakhjali. Alaiki antak jali. Alaiki antakhjali. Kalau alaikum, Antakhjalu. antakhjalu. Kalau alaikunna, Antak jalna. bagus. Alaikunna antakhjalna. Udah bagus, selamat. Mantap, mumtaz. Mantul, mantap. Betul. Alhamdulillah. Ustaz, Ustaz, Baik. Ya, Pak Haji Farman bagaimana? ini yang hadis yang saya pernah dengar, jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka buatlah sesuka hatimu. Itu pun bakal pakai tastahi apa? Yastahi. Idza lam tastahi. Fasna ma syi'ta. Itu kan Pak Haji ya? Ya, betul. Idza lam tastahi. Fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahyi. Fasna. Fasna. Ma syi'ta. Masyita. Ini malunya dari kata haya. Masyita. Ya, ini lagi kembali kepada kata istahya yastahyi. Artinya malu ya. Idza lam tastahyi. Bukan lam tastahi, tapi lam tastahyi. Meskipun nanti ada sebagian orang yang bacanya lam tastahi. Ianya dibuang. Dengan idza lam tastahi. Fasna masyita. Tapi semula adalah lam tastahyi. Ianya ada dua sebetulnya, tapi ianya yang satu Oh, dia dibuang. dua. Asalnya kan gini, ya asalnya tastahyi. Tuh, asalnya gini. Ah. Tastahyi. Lalu karena ada lam, maka ya yang di akhir, Dibuang. ya yang akhir itu kan lam fi'il. Sedangkan ya yang kedua itu, yang pertama, maaf. Ya yang pertama itu ain fi'il. Ya, betul. Yalah, asalnya ialah hajiyah kan? Ya haji, ya Yahya. Ada dua, Haji kan ya ada ada dua. dua ya, ada dua ya. Oh, betul. Ya, cuma kadang-kadang sebab ini tastahi juga ujungnya ya, ada yang bacanya lam tastahi, ya-nya dibuang lagi. Jadi huruf ya-nya dibuang dua. Oh, tidak boleh lah. Dibuang. dibuang, Buangnya lam lam dibuang. PL saja yang dibuang. Iya, tinggal fafil yang muncul lam tastahi. Ya, gitu. Ya, begitulah. Saya Itu bikin macam macam, kalau saya cakap macam, bisa Pak? Coba. If'al ma turidu idza kunta la tahjal. Oke. If'al Ma ma turidu, bagus, ini udah betul. Terus idza kunta la tahjal. Buatlah apa yang kamu mau jika kamu tidak malu. ya. Udah betul. Idza kunta lam takhjal. La tahjal. If'al ma turid idza kunta lam takhjal. Apa artinya Pak Haji ini? Buatlah apa yang kamu mau jika kamu tidak malu. Ya, buatlah apa yang kamu inginkan, yang kamu mau apabila engkau tak malu. Tak malu. Nah, baik. Sekarang saya akan coba berikan gambaran ya yang saya pahami dari kata syi'ta dengan aradta. Mungkin Bapak Ibu sering dengarkan kata sya'a Sya'a ya. dengan Sya'a ya. aroda. Sya'u. Sya'a sya'u. Sya'a ya sya'u mudorenya. Ya. Yuridu. Aroda mudorenya adalah yuridu, ya kan? Ya. Aroda yuridu, sya'a ya sya'u. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kan terjemahannya sama, berkehendak, berkeinginan. Sya'a berkeinginan, aroda berkeinginan. Dalam kata ungkapan Masya Allah. Sebentar. Yang yarzuqu ma yasha, ada lagi yu'adzibu ma yasha, apa tuh? Yarzuqu ma yasha, apa tuh? Sebentar, saya lupa lagi. Sebentar. Yu'izzu ma yasha wa yudhillu ma yasha. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada ayat yang begitu yang berbunyi ya. Ya, betul. Apa ayat yang pertamanya saya lupa. Malikal mulki. Ya, betul, betul Ibu Halim, makasih. Ya, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair
Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Ya. Ya, kulillahumma malikal mulki. Maka kulillahumma malikal mulki dan seterusnya. Makasih Bu Halimah diingatkan. Nah, di situ ada kata syaa sya'u. Tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Oh, tu tu'til mulka Man tasya'u man tasya'u wa tanzi'u wa tanzi'ul mulka mimman mulka tasya. mimman tasya'u Wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u. wa tu'izzu Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu wa man tasya. Biyadikal wa khair. yudhillu man tasya'. Ya, Ya, ada di kata kalau tasya kan? Ya, Ya. Nah, sedangkan aroda ada di mana kita temukan? Surat Yasin. Ya, arada syai'an ayyakula lahu. Ya. Kira ada Idza aroda syai'an ayyakula lahu kun kun fayakun. faya. Aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan seterusnya lah gitu. Ada kata ayyakula lahu kun fayakun. Nah, Innama apa arada. perbedaan antara aroda dan sya'a? Setahu saya, meskipun dua-duanya maknanya sama-sama berkehendak, tetapi dari segi bobot maknanya berbeda. Aroda itu kehendak yang kuat. Allah kan dalam salah satu sifat yang 20 Allah punya sifat namanya irodah ya. iradah, betul? Wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadisi yamu binafsihi wadaniyat kudrat irodat. Ya kan irodat itu kehendak. Nah, terus Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Nah, di ayat ini kenapa tidak gunakan yasha'ullahu bikumul yusra wala yasha'u bikumul usra? Tidak. Terus ketika ungkapan tu'til mulka man tasya wa tanzul mulka mimman tasya, kenapa Allah gunakan kata man tasya bukan man turid? Ada lagi innaka fa'alul lima Yuri. tasya. Yurid. Ada lagi fa'alul lima turid juga ada. Ada. Wallahu fa'alul lima yurid. Nah, baik Bapak Ibu semua. Ini yang saya tahu ya, boleh jadi saya salah, tapi barangkali kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Tetapi yang saya tahu hari ini sampai sekarang, perbedaan antara sya'a dan aroda itu, aroda kehendaknya lebih kuat. Kuat sekali. Sedangkan sya'a itu dalam pemahaman saya itu memberikan pilihan. Tidak kehendak mutlak. Tidak kehendak mutlak dari dari pihak yang menginginkan. Tapi kalau aroda itu kehendaknya kehendak mutlak yang kuat. Aroda sebelum aroda syai'an itu apa kalimatnya? Saya lupa. Surat Yasin. Innama arada an ayyakula lahu. Innama arada Allah syai'an ya. Idza arada Allah apa innama? Lupa saya. Ayat 82 tu Ustaz. Ya, coba baca, silakan. Surat Yasin ayat 82, tolong. Innama arada Ada syai'an. innama gitu? Idza atau innama? Idza arada Allah syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya kan? Ya. Kalau tak silap ya, mohon maaf kalau saya salah. Innama amruhu. Innama amruhu. Iya, maaf. Innama amruhu. Nah, innama amruhu idza arada syai'an. Baik. Terima kasih. Ya, kalau sedang lupa ya, mohon maaf. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oh. Di sana ada innama. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula Idza arada syai'an. Idza arada syai'an. Ayyakula lahu kun fayakun. Ada lagi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Ya, kembali kepada kata sya'a dan aroda. Nah, lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa perbedaan makna antara aroda dan sya'a itu, aroda maknanya kuat, kehendaknya kuat. Sedangkan sya'a itu kehendaknya memberikan peluang pilihan bagi yang dikehendaki. Seperti gini, kalimat tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah, engkau kepada Allah ya. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah Allahumma ya Allah, pemilik raja atau pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasya'. Engkau anugerahkan kekuasaan atau kerajaan bagi orang yang engkau kehendaki. Di sini Allah tidak gunakan kata turidu tapi tasya'u. Watang ziul mulka mimman tasya, dan kau cabut, kau lepaskan kekuasaan dari orang yang kau kehendaki juga. Tasya juga gunakan di situ, tasya. Nah, kenapa Allah gunakan kata tasya pada ayat ini? Juga wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ada lagi nanti Allah bersabda misalkan yarzuqu ya may yasha, memberi rezeki pada orang yang dia kehendaki begitu ya. Gunakan man yasha juga, tidak menggunakan man yurid. Nah, pada kata tasya ini Allah memberikan maknanya ya kurang lebih itu memberikan pilihan juga kepada orang yang sedang dia kehendaki. Allah memberikan kerajaan kepada seseorang yang dia kehendaki. Orangnya sendiri menghendakinya tidak. Ada upayanya tidak. Harus ada upaya. Misalnya nih, ada orang, mohon maaf, ikut dalam kontes election ya, election apa leadership atau presidensi election gitu ya. Nah, orang yang kandidat itu kan dia berusaha, ada upaya, ada usaha yang maksimal dari dirinya. Nah, dia berusaha juga. Nah, kemudian Allah akan menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan kekuasaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi, Allah berkehendak, tetapi kehendaknya itu juga memberikan peluang kepada makhluknya, kepada hambanya, untuk mengupayakan anugerah yang akan Allah berikan kepada dia. Nah, sedangkan kata yuridu itu kehendak Allah yang mutlak. Makanya yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul yusra. Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Kehendak Allah tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa Allah itu menginginkan untuk manusia, untuk kita semua, kemudahan saja, bukan kesulitan. Dia itu adalah kehendak Allah yang mutlak dari Allah begitu. Ustaz, kalau gitu kita tak boleh kata if'al ma tasha'u idza kunta lam takhjal. Maknanya turidu lebih baik daripada tasya'. Ya, i'mal ma syi'ta. Ada ungkapan begitu kan ya? Tak, tadi kan Ustaz terangkan perbezaan antara arada dengan sya'a. Jadi setelah melihat perbezaannya di mana turid maknanya kehendak yang lebih kuat, jadi rasanya tak sesuai lah kalau kita kata if'al ma tasha'u idza kunta lam takhjal. Yang tadi Ustaz apa ni Pak Parman kan terangkan buat ayat ni. Betul. Baik. Saya sambung ya. Betul, Ibu Karti tadi saya ingat saya tadi kata-kata yang Pak Haji Parman tadi idalam apa? If'al ma turidu idza kunta lam lam tahjal takhjal. gitu ya. If'al ma turid idza kunta lam tahjal. Lakukan apa yang kau kehendaki dengan kuat jika engkau tidak malu. Ini mananya apa? Mana positif atau mana negatif ini? Negatif. Yang Pak Haji Parman maksud ini, Pak Haji Parman mana negatif ya? Negatif. Negatif ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan coba teruskan. Dalam dalam ayat itu kan ada ungkapan begini. Fa'alun lima yurid. Apa kalimat yang itu ya? Sesungguhnya Allah itu Fa'alun lima yurid. ada yang ungkapan itu ya. Fa'alun Ada lima yurid. fa'alul lima yurid. Ini Allah kan lima yurid ya. Naam. Nah, fa'alun lima yurid. Ini bercerita tentang Allah bahwa Allah itu
zat yang akan mengerjakan apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Tetapi ada lagi dalam doa yang saya pernah baca, itu ada ungkapan fa'alun, bukan yurid tapi lima yasha. Fa'alul lima yasha. Mengerjakan terhadap apa yang dia kehendaki, tapi menggunakan kata yasha. Nah, kalau kita konsisten dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan, berarti bahwa Allah itu tetap mengerjakan apa yang dia kehendaki secara kuat tadi, dan dia juga tetap mengerjakan fa'alun lima yasha kepada sesuatu yang ia kehendaki, dan kehendaknya itu diberikan pilihan kepada orang yang dia kehendakinya. Ketika ada dua orang ingin mencapai sesuatu, yang satu gigih itu apa? Rajin, semangat, entusiastik, mencapai tujuan. Ke sini. Sedangkan yang satu pelan-pelan. Siapa yang akan cepat sampai dahulu? Yang gigih, yang lebih rajin, yang lebih semangat, yang lebih antusias kan? Nah, hukum itu atau apa namanya, ketentuan itu Allah sudah tetapkan. Tetapi ketercapaian tujuan itu akan terjadi tergantung seorang hamba mengupayakannya. Sehingga Allah terkadang menggunakan kata yurid, juga terkadang Allah gunakan kata yasha'u. Kalau Allah gunakan kata yurid, ini berarti untuk sesuatu yang tegas, yang pasti. Yang Allah lah sendiri yang berkehendak secara langsung. Tetapi kalau Allah gunakan kata yasha, berarti ini diberikan pilihan kepada orang yang akan dia kehendaki itu. Itu yang saya bisa pahami ya dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Ustaz, berkaitan dengan penerangan Ustaz ini, dalam surah Hud ayat 107, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dalam ayat ini dua-dua digunakan. Ya, jadi betul Ustaz katakan. Kalau yang pertama yang masya rabbaka, mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Kuasa melakukan apa yang dikehendaki. Jadi yang kedua yang yurid ini maknanya lebih kuat. Allah yang menghendaki apa juga akan berlaku, tetapi yang pertama itu kerana Allah nak. kalau Allah hendak. Maknanya hendak itu tidak berapa kuat daripada sya'a tadi, tidak berapa kuat yang pertama tu daripada yang kedua yurid. Ya, ya itu yang saya pahami begitu ya. Ya, betul. Allah alam. Tetapi gini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini, silakan Bapak Ibu dijadikan sebagai suatu pemicu saja. Nanti silakan baca ayat-ayat Al-Quran. Pasti kita akan temukan kata sya'a, kata aroda, yasha'u, yuridu. Silakan coba pahami ayat ini dengan perspektif yang yang tadi kita sampaikan. Gimana relevansinya? Kapan Allah gunakan kata yasha'u, kapan Allah gunakan kata yuridu? Dan mananya seperti apa? Yang jelas dua-duanya memang dimaknai berkehendak. Tetapi mengapa keduanya berbeda? Ya ini perlu kita renungkan ya. Sebagaimana kita kalau mengatakan kalau kita berjanji, kita ucapkan apa? Insya Allah kan? Ya. No. Kenapa tidak in aradallah? Maknanya boleh berlaku, boleh tak berlaku, Ustaz. Ya. Kalau aradallah berarti Allah yang menentukan sepenuhnya. Ya. Kalau sya'a berarti Allah berkehendak, cuman kita sendiri yang mengupayakan. Ya. Kita ada upaya dari kita untuk berusaha mewujudkan janji kita. Sebab itu Ustaz, ada orang dia tak nak pergi tapi dia kata insya Allah. Maybe going, maybe Banyak orang rasa senang. Iya, makanya
Kalau insya Allah berarti sesungguhnya dalam makna insya Allah itu maknanya adalah selain Allah yang punya kehendak, kita yang berjanji juga harus ada kehendak, Untuk harus ada melakukan, upaya, untuk melakukannya. harus melakukannya, Ya. mengupayakannya. Mm-mm. Tapi kalau in aradallah berarti ya itu sudah kehendak Allah yang tidak bisa ditolak. Kita ngikuti. Jadi perbuatan manusianya kurang kurang optimal. Tapi kalau syaa di situ ada kehendak Allah dan juga ada upaya dari manusia. Itu yang coba saya pahami ya dari perbedaan antara syaa dan aroda. Yang secara mudahnya tadi syaa itu kehendak, sedangkan aroda juga kehendak, cuman akan tetapi aroda kehendaknya lebih kuat. Itu yang saya pahami ya. Wallahu alam. Ya, baik. Bagus. Makasih ya bos semuanya ya sudah berikan gambaran sehingga membuat. Sebab itu Ustaz, kita mesti belajar bahasa Arab. Jadi bila kita baca, kita boleh memahami apa makna yang tersurat dan tersirat. Sebab itu kita mesti terus belajar. Iya. Ya. Ya, maka ini kalau kita mengucapkan insya Allah itu bukan terserah Allah, tapi kita juga harus berusaha. Kalau setelah kita berusaha ternyata Allah menakdirkan kita tidak bisa memenuhi janji kita, berarti Allah lah yang sudah menentukannya. Cuma kita sudah ada usaha. Tapi kalau in aradallah berarti usaha kita tidak diberi ruang. Baik, itu saja barangkali. Makasih banyak dan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.